Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop dari Lenovo yang memiliki 4 buah keunggulan utama. Nah laptop ini bro, yang pertama yang perlu kita notice adalah karena dia pakai prosesor canggih, yaitu prosesor AMD Ryzen AI 300 series dengan VGA yang VRAM-nya di angka 4GB. Jadi buat ngapain aja, ini pasti udah lewat softwarenya jalan. Kemudian yang kedua, laptop ini juga didukung oleh layar hardware OLED, pasti bening dengan resolusi tinggi di angka 2,8K. Dan ketiga, bodinya premium bro. Dia enteng, tipis, full body pakai aluminium. Yang terakhir yang keempat, laptop ini juga punya sistem cooling dual fan yang memastikan pas teman-teman menggunakan software berat, entah pas ngoding, kalian pas kebutuhan render, hingga untuk analis data yang gede ataupun hingga bermain game, laptop ini dipastikan suhunya stabil dingin dan dia tidak mungkin berisik. Inilah Lenovo IdeaPad Pro 5 14 AKP10 1 HID yang sebenarnya dia itu punya 2 buah varian. Ada varian AMD Ryzen AI 5340, ada varian AMD AI 7350 seperti yang kita bahas. Tentunya kedua buah varian ini beda untuk konfigurasi speknya. Beda memori, beda penyimpanan, dan juga beda konfigurasi untuk networkingnya. Entah itu WiFi ataupun Bluetooth, dan juga terakhir pastinya beda harga. Tapi yang jelas bro ya, yang menurut saya perlu kita notice dari laptop ini yang pertama adalah karena dia itu fleksibel dengan spek yang cukup ngeri. Maksudnya fleksibel karena dia itu pakai ukuran 14 in yang otomatis memastikan kalau kita bawa kemana-mana ini akan nyaman, dan pas kita ready di tempat itu, software apapun yang kalian masukkan, entah itu software sipil, kalian mau software desain, hingga buat coding, ini dijamin udah satset tanpa harus ngelek-ngelek ataupun laptopnya bikin banyak loading. Karena dia itu di dalamnya udah pakai prosesor canggih yaitu AMD Ryzen AI 7350 yang memiliki maksimum speed di angka 5,0 GB. Nah prosesor ini bro, dia itu punya VGA AMD Radeon Graphics 860M dengan frekuensi 3000 MHz yang VRAM-nya bisa kita maksimalkan mulai dari 512 sampai 4GB. Dan kelebihan dari prosesor ini bro ya, selain VGA-nya pun dia juga punya AI Engine up to 50 TOPS. Nah dengan AI Engine ini otomatis kita sudah bisa menjalankan Copilot Plus PC dan juga fitur canggih dari bawaan Lenovo yaitu software Lenovo AI Now. Untuk RAM-nya udah dikasih 32 DDR5, minusnya RAM ini memang tersolder bro. Penyimpanan juga pakem, pakai dual slot yang salah satunya udah terisi kapasitas 1 tera dengan speed kenceng banget bro, pakai M.2 NVMe Gen 4 dengan speed 6900-an Mbps. Untuk balik softwarenya, laptop ini sudah dikasih Windows 11 dan bisa pilih softwarenya Office 365 atau Office Home 2024 serta desainnya. Nah ini nyaman banget dipakai. Sekilas kalau kita lihat, desain laptop ini mirip banget sama punyanya Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition. Cuman ini kelihatan sedikit lebih bongsor tapi tetap compact. Nah, full body material dari Lenovo ini bro, dia pakai full body aluminium, warnanya Luna Grey, bobotnya di angka 1,39 kg, tebalnya di angka 15,5 mm yang sudah memiliki sertifikasi military grade 810H. Displaynya pakai ukuran 14 in, bezel tipis di semua sisi, dengan resolusi 2,8K, panelnya OLED, akurasi 100% DJI P3, dan juga refresh rate di angka 120 Hz. Next geser ke bagian kamera, laptop ini cocok untuk kebutuhan meeting online bro ya, karena sudah dikasih hardware 5 MP, resolusi 1080p dengan dukungan fitur Windows Studio Effect. Lanjut ke bagian keyboard bro ya, pas kita buat ngetik ini keyboardnya nyaman empuk, detailnya di bagian keycap kalau kita perhatikan kan ini ada lengkungan. Nah lengkungan ini yang buat kita ngerasa nyaman buat ngetik berlama-lama karena jari kita akan terasa familiar dengan lengkungan seperti itu. Tentunya sudah punya fitur backlight. Untuk touchpadnya ini lebar banget bro, jarinya enak untuk kita berakselerasi dan juga permukaannya halus seperti ini. Geser ke bagian WiFi, ini udah dikasih konektivitas terbaru WiFi 7 plus Bluetooth 5.4, dan semisal kita pakai untuk copy paste data, laptop ini punya colokan yang lengkap yang posisinya itu terbagi di sisi kiri maupun di bagian kanan. Wabil khusus Type-C-nya bro ya, dia udah pakai USB 4 yang bisa transfer data hingga 40 GB per second. Lanjut untuk audionya, ini udah stereo pakai Dolby Atmos. Dan untuk baterainya, wah ini istimewa bro. Dia lebih gede dibandingkan laptop gaming, kapasitas 84 Wh dan disokong oleh adaptor yang colokannya Type-C dengan daya 100 Watt. Nah pas kita pakai nih, baterainya bisa bertahan di angka 23,9 jam untuk pemutaran video offline.
Nah, semisal baterainya habis, teman-teman juga bisa memanfaatkan untuk fitur Rapid Charge Express. Jadi kita untuk ngecas 15 menit, laptop ini bisa bertahan hingga 3 jam. Ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang memang jauh dari colokan listrik. Lanjut, untuk pendinginannya bro ya, laptop ini punya sistem cooling dual fan, dual heat pipe dengan suhu maksimal hanya mencapai di angka 42-43 derajat Celcius. Asli ini dingin banget dengan exhaust terletak di bagian bawah layar. Lalu untuk garasinya, temen gak usah worry, laptop ini udah istimewa pol, punya 3 tahun ADP plus 3 tahun premium care. Jadi kalau kerusakan tinggal dibawa ke seluruh service center Lenovo yang ada di Indonesia. Nah dari sini kalau kita lihat bro ya, dari spesifikasi dan juga desain kayaknya laptop ini memang tanpa cacat. Tapi tetap kalau tolak ukurnya ini dibandingkan sama laptop gaming, tetap ini berbeda kasta karena VGA-nya belum pakai RTX series. Namun dengan VGA Radeon 860M dengan VRAM 4 kayaknya laptop tipis ini akan memberikan tingkat produktivitas yang lebih dibandingkan kalian pilih laptop gaming yang memiliki kelemahan, yaitu bobotnya berat dan tidak nyaman untuk dibawa kemana-mana. Terutama baterainya juga ini sangat awet sekali. Nah di sini, misal kita mau compare laptop ini versus merek lain dengan spek yang sama pakai AMD Ryzen AI 7350, kompetitornya ada 3 buah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari HP ada seri HP OmniBook 3 AI HA0435AU. Laptop ini harganya murah pol bro, karena cuma dijual di angka 12,8 juta rupiah. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah konfigurasi spek dan juga hardware-nya. RAM laptop ini hanya 16 GB, penyimpanan hanya 512 dan juga panel layar IPS. Nah ini kalau kita perhatikan di compare sama Lenovo yang harganya 15, ini menang murah tapi tetap kalah spesifikasi meskipun prosesornya sama. Kedua ada Asus ZenBook 14 OLED UM3406KA. Nah laptop ini bro, secara spek dia punya konfigurasi sama. Ada yang 32/1 tera, ada juga yang 16/512. Tapi harganya yang sama plek ketiplek dengan Lenovo. Nah selisih jauh bro, 18 juta rupiah versus Lenovo di angka 15,8 juta rupiah. Terakhir ada Acer Swiftgo 14 AI SFG1464R3BS. Nah, kalau laptop ini, untuk spesifikasinya semuanya sama, tapi harganya ini tinggi banget, masih di angka 18 juta versus kita compare sama Lenovo cuma di angka 15,8 juta rupiah. Oke bosku, jadi kesimpulan-simpulnya kayak gini menurut kami. Laptop ini memang dibuat oleh Lenovo buat teman-teman yang super sibuk, terutama yang sering pindah-pindah tempat alias mobilitasnya tinggi sekali. Kalian tentunya nggak mau repot dengan opsi upgrade, kalian pentingnya itu ketemu sama klien, pentingnya dapat project dan lain-lain, pakai ini. Pasti masuk bro, bobot enteng, tampilan proper, layar bening, performa ngebut, VGA juga nggak usah ditanya lagi. Terutama harganya paling murah dibandingkan kompetitor yang lain. Ya wis, cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Laptop yang kita review di budget 15-16 juta. Terima kasih yang udah menonton dan see you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos, semoga bermanfaat.